Ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, hari ini kita akan mempelajari pola baru lagi, yaitu subjek wa, tempat ni, aru, iru. Ya. Ya, pola sebelumnya itu tempat ni, kata benda, aru atau iru. Ya. Sedangkan di sini kata benda yang didahulukan. Ya. Jadi kata benda wa, aru, iru. Ya, di sini untuk pola subjek wa, kata benda wa, tempat ni, aru, iru, itu menggunakan kata bantu wa ya untuk kata benda. Sedangkan yang sebelumnya kata benda ga, karena yang didahulukan tempat ni, kata benda ga, aru, iru. Ya. Jadi di sini kalau subjek atau kata benda menggunakan wa, berarti kata benda ini atau subjek ini menjadi topik kalimat. Artinya sudah diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Ya, si subjek ini, subjek wa. Oleh karena itu, yang katakanlah kata tanya tidak bisa menggunakan kata bantu wa. Karena kan kata tanya itu belum diketahui, berarti ditanyakan. Oleh karena itu tidak ada kata tanya yang menggunakan kata bantu wa. Misalkan darewa, dorewa, dokowa, itsuwa, naniwa, dan seterusnya. Tidak ada. Oleh karena itu, kalau ingin menanyakan benda dalam pola yang ini, gunakanlah pola yang sudah kita pelajari, yaitu tempat ni, kata benda ga. Jadi menggunakan kata bantu ga. Misalkan darenga imaska, misalkan ya. Naninga imaska, naninga arimaska. Jadi itu yang digunakannya kata benda nga, kata tanya nga, arimas atau imas atau yang lainnya. Sedangkan untuk menanyakan tempat, maka yang digunakan pola yang akan kita pelajari sekarang, yaitu subjek wa lalu tempat ni. Jadi tempat di sini kalau ditanyakan menjadi dokoni, di mana ya? Dokoni arimaska atau dokoni imaska. Jadi penggunaan arimas dan imas itu tergantung bendanya. Kalau bendanya itu makhluk hidup, seperti orang, binatang, itu menggunakan imas. Ya. Misalkan neko wa dokoni imaska. Kalau bendanya orang, gaksei misalkan, gaksei wa dokoni imaska. Ya. Kalau benda mati, watashi no kabang wa, ya, atau kareno kabang wa dokoni arimaska. Jadi tas dia dokoni arimaska, ada di mana. Ya. Jadi yang sekarang kita pelajari itu kata benda wa. Jadi dikedepankan ya kata benda wa, dan tempat ni aru atau iru, tergantung kata bendanya. Kalau benda mati aru, kalau makhluk hidup iru. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Enpitsu wa kabang no nakani arimas. Ya, enpitsu ini pensil, enpitsu wa jadi pensil, kabang no nakani. Naka ini dalam ya, kabang no nakani di dalam tas. Arimas ada. Karena enpitsu benda mati menggunakan arimas. Yang kedua, hongwa hondanani arimas. Jadi hongwa buku, hondanani arimas. Ada di hondana ini rak buku. Jadi tanah ini rak. Kalau lemari berpintu itu todana. Jadi to itu pintu. Jadi todana itu lemari berpintu ya. Tapi kalau hondana itu rak buku. Kemudian yang ketiga, anatan no jisho wa ya. Doko ni arimasu ka?
Anata no jisho, kamus kamu, doko ni arimasu ka, ada di mana? Di sini menggunakan arimas karena jisho. Anata no jisho, kamus kamu, ya. Ada di mana? Yang keempat, Tanaka-san wa kyoshisu ni imasu. Tanaka-san itu orang, nama orang, ya. Jadi karena ini makhluk hidup, menggunakan kata kerja imas, artinya ada. Kyoshisu kelas, jadi ada di kelas. Ya. Kita cari cara bacanya, Tanaka. Ya. Jadi huruf pertamanya ta ini melambangkan sawah, ada ya. Kemudian yang kedua naka, naka ini melambangkan dalam. Ya, mungkin awal-awalnya Tanaka ini dilahirkan di persawahan. Ya. Kemudian Kyoshitsu ni imas. Ini Kyoshitsu. Kita tulis dulu cara bacanya. Kyo-nya bunyi panjangnya. Kyo itu dari Oshieru, mengajar. Shitsu ini ruang. Jadi ruang untuk mengajar atau ruang belajar. Misalnya menjadi seperti ini. Kyoshitsu. Kelasnya, ruang belajar. Kemudian yang berikutnya, neko wa mong no mae ni imas. Neko, karena neko ini kucing, mong no mae ni imas. Menggunakan kata kerja imas, artinya ada. Jadi ada di mong no mae. Mae ini depan, mong gerbang. Jadi di depan gerbang. Jadi mong di sini ini menjadi bushu nantinya. Jadi mong ga mae. Jadi bagian dari kanji bushu itu. Jadi mong gamai namanya ya. Jadi yang bushunya mong itu ada yang kiku ya, mendengar. Kalau mendengar berarti di sininya telinga. Ada tou bertanya ya. Berarti di sini huruf kanjinya mulut. Tou ini mong. Situ mong misalkan ya. Lalu kiku. Shimbung. Ya. Bungnya itu dari sini mong. Mong gamai ya, hanya ada tambahan di dalam ini. Kemudian mae di sini menunjukkan depan. Ini dibacanya mae ya. Kalau berdiri sendiri dibacanya mae. Tapi kalau digabung dengan huruf kanji lain bisa dibaca zeng. Misalkan gozeng gitu ya. Berikutnya inuwa doko ni imasu ka? Jadi inuwa, inu anjing, ini juga binatang, berarti kata kerjanya imas. Doko ni imasu ka, ada di mana? Ya, anjing. Lalu untuk belajar, untuk mengingat huruf kanji yang tadi mong, karena ini mong gamai ya. Ini ada beberapa yang mungkin terbiasa kita melihatnya. Misalkan ada kiku, ini ya, dari mong gamai. Hanya di sininya telinga. Ya, telinga itu mimi. Mimi itu ini ya. Jadi dimasukkan ke mong mimi di sini ya. Jadilah kiku, mendengarkan. Lalu ada situ mong misalkan ya. Mongnya ini toimas bertanya ya. Situ mong pertanyaan. Di sininya mulut. Mulut itu ini ya. Jadi dari mong gamai tambah kuci mulut, jadilah bertanya. Ini kiku. Lalu ada juga yang tojiru atau akeru misalkan ya. Ini dibacanya tojiru, ini mong gerbang ya. Ini huruf o katakana. Seperti huruf o katakana. Ini artinya menutup. Tapi kalau membuka ini seperti gerbang. Kan?
Jadi kalau di Tera, ini melambangkan gerbang Tera, gerbang kuil. Jadi ya, terbuka jadinya. Jadi akeru artinya membuka. Ya. Sedangkan ini tutup, menutup. Ini tou. Jadi huruf kanji ini ada bagian ini ya, monggamai namanya, mong. Gitu ya. Ya, ini untuk katakanlah untuk mengingat atau huruf kanji apa yang bisa dibuat dengan bagian monggamai ini. Ya, kita lanjutkan dialog sekarang ya. Kaiwa. Kaiwanya ada A, B, berarti ada 2 orang ya. Kita lihat dulu secara keseluruhan. Nih. Watashi no jisho wa soko ni arimasu ka? Iie arimasen. Kabang no naka ni iremashita. Watashi no kabang ni wa arimasen. Donna kabang ni iremashita ka? Kuroi kabang ni iremashita. Kuroi kabang wa budisang no desu ga. Budisang wa doko ni imasu ka? Budisang wa mo kairimashita. Ya, itu dialognya ya. Watashi no jisho. Jisho ini kamus ya. Jadi si A sedang mencari kamusnya ya. Jadi watashi no jisho wa ya, kamus saya. Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Jadi menanyakan tempat ya. Jadi pola yang digunakan subjek wa atau kata benda wa, tempat ni. Sumimasen. Ini bukan doko ni arimasu ka, tapi soko ni arimasu ka ya. Bukan doko, soko di situ ya. Jadi watashi no jisho wa soko ni arimasu ka? Apakah kamu saya ada di sana? B menjawab, iie arimasen. Tidak ya, tidak ada. Kabang no naka ni iremashita. Jadi saya sudah memasukkannya ke dalam tas. Iremashita, ireru itu memasukkan. Kelompoknya ichidang doshi ya, ireru, iremas. Jadi saya sudah memasukkannya ke dalam tas. Watashi no kabang ni wa arimasen. Jadi di tas saya arimasen, tidak ada. Donna kabang ni iremashita ka? Donna ini menanyakan ciri-ciri benda. Jadi di sini donna kabang artinya tas yang bagaimana ya. Iremashita ka? Jadi kamu memasukkannya ke tas yang bagaimana? Kuroi kabang ni iremashita. Jadi saya memasukkannya ke tas yang kuroi, hitam ya. Kuroi ini hitam. Dan berikutnya kuroi kabang wa budisang no desu ga. Jadi si A ini tahu ya, kuroi kabang, tas yang hitam itu kepunyaan Budi. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa jisho-nya itu dimasukkan ke tas Budi ya. Karena itu dia bertanya, Budi sang wa doko ni imasu ka? Jadi Budi sang ada di mana? Dijawab dengan Budi sang wa mo kairimashita. Jadi Budi sang sudah pulang, mo kairimashita. Jadi di sini kuroi kabang wa budisang no desu ga, di sini ada titik-titik menunjukkan kalimat belum selesai. Ya. Bahkan di sini bisa menunjukkan dia berbicara kepada diri sendiri. Ya. Tas yang hitam itu kepunyaan Budi. Lalu dia bertanya lagi ya, Budi ada di mana? Dijawab dengan shirimasen, tidak tahu. Ya, jadi materinya itu sedikit. Jadi penggunaan aru dan iru. Aru ada benda mati, iru makhluk hidup. Sekarang kita lihat latihannya. Langsung ke latihan saja. Ini ya latihannya. Renshu rei no yo ni shinasai. Jadi buat seperti contoh. Di sini contohnya berupa dialog, jadi diterjemahkan menjadi buat dialog seperti contoh. Di sini rei contohnya, informasinya hongwa kabang no naka ni aru, zashi wa tsukue no ue ni aru. Jadi ada 2 kalimat. Yang pertama hongwa kabang no naka ni aru.
Jadi buku ada di dalam tas. Kabang ini tas ya. Zashi wa tsukue no ue ni aru. Zashi, majalah, ada di atas meja. Tsukue meja ya. Tsukue no ue, atas meja. Jadi dari informasi ini dibuat dialog. Kita lihat dialognya. Jadi ada banyak pertanyaan ya. Atau katakanlah 3 kali bertanya dari informasi ini. Pertanyaan pertama, Hong wa kabang no nakani arimasu ka? Sukue no nakani arimasu ka? Apakah buku ada di dalam tas atau di atas meja? Sukue no ue, di atas meja. Tadi ini kan buku di dalam tas. Kemudian di sini ada atas meja. Sukue no ue. Jadi yang digunakan tempatnya. Kemudian jawabannya sesuai dengan informasi. Hongwa kabang no nakani arimas. Jadi hongwa kabang no nakani arimas. Di sini aru menjadi arimas ya, ada di dalam tas. Kemudian yang pertanyaan kedua, gunakan benda ini. Yang kedua, zashi. Zashi majalah ya. Jadi pertanyaannya, zashimo kabang no nakani arimasu ka? Zashimo. Jadi apakah majalah pun ada di dalam tas? Lalu informasinya di sini zashi bukan ada di dalam tas tapi ada di atas meja. Jadi jawabannya iye ya. Jadi iye zashi wa kabang no nakani wa arimase ya. Jadi tidak ya. Zashi wa majalah kabang no nakani wa arimase tidak ada di dalam tas. Kemudian disusul dengan pertanyaan sore dewa zashi wa doko ni arimasu ka? Jadi kalau begitu zashi majalah doko ni arimasu ka? Ada di mana? Ya, jawabannya sesuai dengan informasi. Ini ya, zashi wa tsukue no ue. Jadi jawabannya zashi wa tsukue no ue ni arimasu. Ya. Jadi pertanyaannya yang pertama itu bendanya yang ada di informasi yang pertama hongwa. Kemudian tempatnya dua-duanya digunakan. Di sini kabang no naka menjadi kabang no nakani arimasu ka. Yang keduanya ini tsukue no ue menjadi tsukue no ue ni arimasu ka. Jadi pilihannya di sini. Apakah ada di A atau di B? Apakah ada di dalam tas atau di atas meja? Lalu jawabannya disesuaikan dengan informasi. Di sini karena yang ditanyakan Hong ada di atas meja atau ada di dalam tas. Jawabannya ini ya, ada di dalam tas. Jadi ini. Jadi hongwa kabang no nakani arimasu. Kemudian pertanyaan kedua, gunakan benda yang ada di informasi kedua, zashi. Menggunakan kata bantumo. Zashimo kabang no nakani arimasu ka? Di sini menggunakan kata bantumo karena tempatnya ini sama dengan pertanyaan ini. Kabang no naka. Kabang no nakani arimasu ka? Apakah kamus pun ada di apakah majalah pun ada di atas, ada di dalam tas? Iye zashi wa kabang no nakani wa arimasen. Tidak ada ya. Sore dewa zashi wa doko ni arimasu ka? Zashi wa tsukue no ue ni arimasu. Sesuai dengan informasi. Itu dialognya. Lalu ini latihannya. Yang pertama, enpitsu wa hikidashi no nakani aru. Ini wa-nya kelebihannya. Enpitsu ini pensil. Enpitsu wa hikidashi no nakani aru. Ada di dalam hikidashi, di dalam laci. Kemudian noto wa kabang no nakani aru. Noto ini catatan, buku catatan ada di dalam tas. Jadi pertanyaan pertama gunakan ini. Enpitsu ya bendanya. Kemudian tempatnya dua tempat ini digunakan. Jadi pertanyaannya enpitsu wa hikidashi no nakani arimasu ka? Kabang no nakani arimasu ka? Jawabannya sesuai dengan informasi ya. Jadi enpitsu wa hikidashi no nakani arimasu. Dan pertanyaan berikutnya gunakan kata benda ini. Notomo hikidashi no nakani arimasu ka? Ke sini tempatnya ya. Lalu jawabannya iye. Iye noto wa hikidashi no nakani wa arimasen. Tidak ada ya. Kemudian diikuti dengan
Pertanyaan berikutnya ya. Sore dewa notowa dokoni arimaska. Jadi kalau begitu notowa catatan, buku catatan, dokoni arimaska ada di mana? Jawabannya sesuai dengan informasi ini. Jadi notowa kabang nonakani arimas. Itu latihannya ya. Kemudian yang kedua. Ini Jishowa Hondanani Aru. Jadi Jisho kamus Hondanani Aru ada di rak buku. Shimbung wa isuno weni aru. Shimbung korannya, koran ada di atas kursi. Isu kursinya. Jadi pertanyaannya ya Jisho untuk bendanya ya, gunakan Jisho. Jadi Jisho wa Hondanani arimaska, isuno weni arimaska. Jawabannya Jisho wa Hondanani arimas. Berikutnya Shimbung mo Hondanani arimaska? Iye, shimbung wa hondanani wa arimasen. Sore dewa, shimbung wa dokoni arimaska? Shimbung wa isuno weni arimas. Tuh ya, dialognya. Yang ketiga, megane wa terebi no weni aru. Megane ini kacamata ya. Ada di atas TV. Terebi no ue atas TV ya. Tokei wa tsukue no ue ni aru. Tokei jam. Jadi jam ada di atas meja. Pertanyaannya, megane wa terebi no ue ni arimasu ka? Tsukue no ue ni arimasu ka? Megane wa terebi no ue ni arimasu. Tokei mo terebi no ue ni arimasu ka? Iie, tokei wa terebi no ue ni wa arimasen. Sore dewa tokei wa doko ni arimasu ka? Tokei wa tsukue no ue ni arimasu. Gitu ya. Yang keempat, kutsu wa isu no shita ni aru. Kutsu sepatu ya, sepatu ada di bawah kursi. Kemudian di sini suripa wa teburu no soba ni aru. Jadi suripa slipper atau katakanlah sandal yang biasa digunakan di dalam rumah. Suripa ya, slipper. Ada di dekat teburu. Soba di sini dekat atau di sebelah atau di samping ya. Ada di dekat meja. Teburu meja. Kemudian berikutnya nomor 5. Rani sangwa heyani iru. Mariam sangwa sotoni iru. Ya, kalau nomor 5 di sini menggunakan iru berarti makhluk hidup. Dalam hal ini Rani dan Mariam, berarti orang ya. Jadi Rani Sangwa, Nona Rani, Heyani Iru. Ada di Heya ya, ada di kamar. Mariam Sangwa, Nona Mariam, Sotoni Iru. Ada di luar. Jadi pertanyaannya seperti tadi ya. Yang pertama, ini dijadikan subjek, kemudian tempatnya dua-duanya digunakan sebagai alternatif A atau B ya. Jadi lengkapnya Rani sangwa heyani imaska sotoni imaska. Jawabannya Rani sangwa heyani imas. Mariam sangmo heyani imaska? Iye Mariam sangwa heyani wa imaseng. Sore dewa Mariam sangwa dokoni imaska? Mariam sangwa sotoni imas. Sang ada di luar ya. Nah, nomor 6. Nomor 6 juga di sini masih nama orang ya. Yappa sangwa kyositsu ni iru. Jadi Yappa ada di kyositsu di kelas. Azemi sangwa niwa ni iru. Azemi sang ada di taman ya. Niwa taman atau halaman rumah juga boleh atau halaman sekolah juga boleh ya. Niwa ni iru. Ada di niwa. Ada di halaman ya. Jadi pertanyaannya, Yappa sangwa kyositsu ni imaska? Niwa ni imaska? Yappa sangwa kyositsu ni imas. Azemi sang mo kyositsu ni imaska? Iye, Azemi sang wa kyositsu ni wa imasen. Sore dewa, Azemi sang wa doko ni imaska? Azemi sang wa niwa ni imas.
Ya. Berikutnya nomor 7, Pipin Sangwa Jimusitsuni Iru. Jadi Pipin ada di kantor. Jimusitsu ini kantor. Sumimasen. Anwar Sangwa Tonari no Kyositsu-ni Iru. Jadi Anwar Sang ada di Tonari no Kyositsu. Jadi kelas sebelah atau ruang belajar di sebelah ya. Berikutnya nomor 8. Ibrahim Sangwa Heyani Iru. Heya ini kamar ya. Weni Sangwa Osetsumani Iru. Jadi Weni Sang ada di Osetsuma, di ruang tamu. Nomor 9, Rita Sangwa Uchini Iru. Jadi Rita Sang ada di rumah. Rani Sangwa Sotoni Iru. Rani Sang ada di luar. Dan 10, Suzuki Sangwa Daidokoro ni Iru. Jadi Suzuki Sang ada di Daidokoro, dapur ya. Tanaka Sangwa Shokudo ni Iru. Tanaka Sang ada di Shokudo, ruang makan. Di sini menggunakan iru karena orang, bahkan di sini binatang boleh dimasukkan ya menggunakan iru. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Bukuro sama deshita. Dewa mata.